Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Al-Mufassir Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ya, saat ini kita sudah sampai di halaqah as-sadisatu wal khamsun, halaqah atau sesi rekaman audio yang ke-56. Sekarang kita masuki di pembahasan bab yang baru, Babu kaifa bada al-wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzikri awwali syai'in unzila alaihi minal Qur'anil azim. Bab bagaimana permulaan wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang ayat atau surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim. Ini penjelasan tentang pertama kali diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau untuk menyampaikan ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, kana dzalika walahu sallallahu alaihi wasallam minal umri arba'una sanatan. Wa haka Ibnu Jarir rahimahullah taala an Ibni Abbasin wa Sa'id bin Musayyab annahu kana umruhu idzaka 43 sanatan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika peristiwa itu terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Ada pendapat lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Imam Tabi'in Sa'id bin Musayyab, bahwasanya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 43 tahun. Jadi ada yang mengatakan 40 tahun, ada juga yang mengatakan 43 tahun. Nah, dibawakan di sini sebuah riwayat dari yang sahih dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyu ar-ru'yatus shadiqah. Yang pertama kali permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang benar. Mimpi yang benar yang beliau lihat dalam tidurnya, ya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat dalam mimpinya kecuali seperti cahaya di waktu subuh. Ya, ini cahaya yang sangat terang, ya, cahaya yang terang. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang melakukan al-khala, ya, senang menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu dia bertahanus, ya, di Gua Hira. Tahanus artinya ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di beberapa malam tertentu sebelum beliau kemudian kembali kepada keluarganya lagi dan mengambil bekal. Karena beberapa hari dia menetap, maka dia membawa bekal ke Gua Hira. Setelah itu kembali lagi kepada keluarganya, kepada Khadijah, istrinya radhiyallahu taala anha. Kemudian mengumpulkan bekal lagi untuk beberapa hari, sampai kemudian datang secara tiba-tiba datang kepada beliau al-haq, kebenaran, yakni malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sedang beribadah menyendiri di Gua Hira. Datang kepadanya malaikat Jibril dan berkata kepadanya, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Qala, Rasulullah SAW bersabda, "Fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhda, thumma arsalani." Maka malaikat Jibril mengambilku dan memelukku sampai saya merasa kesusahan, susah atau sesak, susah bernafas, kemudian melepaskan aku kembali, dan malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian dia melakukan hal yang sama, ya, mengambilnya dan mendekapnya sampai Rasulullah SAW merasa kesusahan, kemudian dilepaskan kembali dan kembali memerintahkan, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah SAW kembali menjawab, "Ma ana biqari," yang ketiga kalinya, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian dilakukan yang sama seperti sebelumnya di kali yang ketiga. Setelah itu
malaikat Jibril membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, maka setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam segera kembali membawa ayat-ayat tersebut, ya, pulang ke rumahnya dalam keadaan hatinya takut. Ya, dalam keadaan dirinya sangat takut, gemetar. Kemudian dia segera pulang ke rumah, menemui keluarganya, menemui istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, dan berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Ya. Kemudian keluarganya pun menyelimutinya sehingga hilang rasa takutnya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Khadijah tentang peristiwa yang dialaminya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Aku khawatir akan diriku sendiri. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang mulia, menghiburnya dengan mengatakan, "Kalla wallahi, kalla wallahi, la yukhzikallahu abadan." Demi Allah, sungguh sekali-sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu, tidak akan menyakitimu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, karena engkau sungguh selalu menyambung tali silaturahim. Wa takridh dhaif, selalu memuliakan tamu. Wa tahmilul kal, dan selalu menanggung kekurangan-kekurangan orang lain. Wa taksibul ma'dum, dan selalu mengusahakan hal-hal yang tidak dimiliki atau membantu orang lain. Ya, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan selalu menolong orang dalam menghadapi hal-hal yang mereka kesulitan padanya. Nah, ini Khadijah radhiyallahu taala anha berdalil dengan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pasti Allah akan memuliakannya dan tidak akan menghinakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata kisahnya, fantalaqat bihi, setelah itu Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui anak pamannya, Waraqah ibnu Naufal ibnu Asad ibnu Abdul Uzza, ya, ibnu Ammil Khadijah, ya, anak paman dari Khadijah, yang dia ini adalah seorang yang telah masuk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Ya, dia membaca kitab Injil kemudian memeluk agama Nasrani, karena yang ada pada waktu itu adalah agama Nasrani, yang dia ini bisa menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Dia juga menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk ditulisnya. Dia adalah seorang yang sudah tua dan matanya buta. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah dari anak saudaramu ini kisah yang dialaminya." Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan kepadanya kisah yang dialaminya di Gua Hira. Maka Waraqah ibnu Naufal kemudian mengatakan, "Hadzan namusul ladzi kana nuzzila ala Musa." Ini adalah namus, malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. "Ya laitani fiha jada'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka." Duhai alangkah seandainya, ya, aku masih hidup dan orang yang memiliki kekuatan di waktu itu, ya, di waktu kamu menghadapi perlakuan dari kaummu, ya, seandainya aku waktu itu masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah pun mengatakan, "Na'am, lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Iya, tidak ada seorang pun yang datang membawa petunjuk seperti yang kamu bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan dimusuhi. Ya, ini dalil yang menunjukkan setiap orang yang membawa kebenaran akan mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa kecuali dia akan dimusuhi, akan disakiti oleh kaumnya. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Sungguh kalau aku bisa mendapatkan hari ketika itu, aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang sangat besar. Saya akan menolong kamu dengan sungguh-sungguh, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Waraqah termasuk yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meskipun dia tidak mencapai zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di sini setelah itu tidak lama kemudian Waraqah, ya, ibnu Naufal wafat, ya, Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Kemudian lanjutan kisahnya, setelah itu berlalu waktu dalam keadaan
wahyu tidak turun lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih dengan kesedihan yang sangat sampai menjadikan beliau berkali-kali merasa ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung yang sangat tinggi karena kesedihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau telah naik ke puncak gunung yang paling tinggi untuk melemparkan dirinya, maka malaikat Jibril kemudian muncul dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya." Yang kemudian itu menenangkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan jiwanya tenang kembali. Kemudian beliau pun kembali kepada keluarganya. Tapi ketika berlalu waktu yang panjang lagi, wahyu juga tidak turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali seperti itu. Ketika beliau sudah sampai ke puncak bukit yang paling tinggi, maka malaikat Jibril kembali muncul dan berkata kepadanya seperti yang dikatakan sebelumnya, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya," sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari, disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari, yang kemudian disebutkan ada tambahan lain dalam riwayat lain. Disebutkan dalam hadis ini ketika masa fatrah tadi, masa tidak turunnya wahyu lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ketika aku sedang berjalan, maka tiba-tiba aku mendengar ada suara dari atas langit, dari atasku, maka aku mengangkat pandanganku ke atas, maka tiba-tiba aku melihat malaikat Jibril yang datang kepadaku di Gua Hira. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka aku pun merasa takut darinya. Kemudian aku kembali ke rumahku dan mengatakan, "Zammiluni, selimutilah aku." Ketika itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ke 5, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur." Wahai orang yang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah. Allah Subhanahu wa taala besarkanlah, agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ada yang mengatakan ini pakaian yang sesungguhnya ketika akan melaksanakan sholat. Sucikan pakaianmu dan juga badanmu. War rujza fahjur, dan hal yang kotor atau rijz, najis, maka tinggalkanlah. Jadi ada yang mengatakan maksudnya di sini perbuatan syirik. Jauhilah perbuatan syirik. Sebelumnya kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan baju kita, mensucikan hati kita dengan keimanan, dengan tauhid, kemudian menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Maka setelah itu wahyu pun turun secara berturut-turut. Turun secara berturut-turut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kisah yang sangat panjang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, juga tentu dalam Sahih Muslim, yang menunjukkan bagaimana permulaan kali turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha tadi tentang permulaan turunnya wahyu, bahwa berupa mimpi yang benar, yang bentuknya seperti falakus subh, cahaya subuh yang terang. Maka diterangkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa kenapa para nabi itu ketika mendapatkan wahyu dimulai dengan cara melihat dalam mimpinya seperti itu, seperti cahaya subuh yang sangat terang. Beliau mengatakan, "Fakana hadza katauti'ah lima ya'ti ba'dahu minal yaqadhah." Ini semacam permulaan, permulaan wahyu untuk dipersiapkan nabi ini diberikan wahyu seperti itu agar mereka tentu bisa menerimanya. Karena kalau seandainya langsung datang wahyu seperti tadi, datangnya malaikat Jibril dari awal secara langsung alaihi salatu wassalam, tentu akan membuat mereka sangat ketakutan. Itu saja sudah dengan persiapan masih takut. Maka ini semacam permulaan, Jadi lewat mimpi dulu dia menerima wahyu sebagai permulaan untuk dia kemudian terbiasa. Karena setelah itu dia akan mendapatkan wahyu secara sadar, bukan dalam mimpi lagi, sebagaimana yang kemudian dialami oleh Rasulullah SAW di Gua Hira dan wahyu-wahyu yang turun setelahnya. Makanya disebutkan di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Imam Az-Zuhri bahwa Rasulullah SAW
ya riwayat dari Imam Az-Zuhri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wahyu di dalam mimpinya. Kemudian setelah itu malaikat Jibril datang kepada beliau menyampaikan wahyu secara sadar, bukan lewat mimpi lagi. Nah, kemudian dibawakan juga di sini sebuah riwayat yang disebutkan atau dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Dalailun Nubuwah dari ucapan seorang tabi'in yang mulia Alqamah ibnu Qais An-Nakhai Al-Kufi, yang salah satu murid utamanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Alqamah ibnu Qais berkata, "Inna awwala ma yu'ta bihil anbiya'u fil manami hatta tahda'a qulubuhum." Yang pertama kali wahyu itu turun kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah dalam tidurnya, yakni lewat mimpi tadi, mimpi yang benar, supaya sampai hati mereka tenang, supaya mereka tidak ketakutan. Kemudian setelah itu turunlah wahyu, yakni turunlah wahyu secara langsung, tidak lewat mimpi lagi. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini adalah ucapan dari Alqamah yang merupakan ucapan yang benar, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam riwayat hadis yang terdahulu. Maka inilah penjelasan tentang wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan ada kelanjutan pembahasan ini di sesi kajian yang berikutnya. Semoga apa yang kita bawakan di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.